Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Cuaca hari ini lumayan cukup cerah ya. Sekarang, baiklah. Udah siap belajar? Ya. Siap. Baik. Sebelum mulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ayo, Ahi Mamat silakan dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Nenek Irmawati. Oke, berdiri dulu sebelum mulai pelajaran. Oke, ayo yang laki-laki yang bajunya belum dimasukin, silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Perempuan, rapikan bajunya. Ya. Ya. Oke, coba sekarang lihat sekitarnya. Apakah ada sampah? Masih ada sampah tidak? Ya, sudah rapi. Oke, kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan atau yang sering disebut dengan nilai rasio. Oke, perbandingan ini atau rasio adalah membandingkan dua objek. Jadi kita akan bisa membandingkan suatu objek kalau besarannya ada dua karena baru bisa kita bandingkan. Kalau ada satu bisa dibandingkan nggak? Nggak bisa. Jadi perbandingan atau nilai rasio itu adalah membandingkan dua objek atau dua besaran. Nah, di sini terdapat 3 cara. Nah, coba perhatikan semuanya. Baik-baiknya simpan dulu, bukunya tutup dulu ya. Semuanya perhatikan ke depan. Di sini terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Yang pertama dalam bentuk pecahan, misalnya 2/3. Berarti kalau dalam perbandingannya kita bisa tulis dengan 2/3. Kalau di sininya 3/4. Berarti kita sebut perbandingannya gimana? Cara menyebutkannya 3/4 ya. Nah, cara yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh 2 titik, misalnya 2/3. Ini dibacanya bukan 2/3 ya, tapi apa? 2/3 ya. Nah, cara yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2/3. Tapi kita menggunakan biasanya cara yang paling sederhana, penyebutan yang paling sederhana. Biasanya itu suka nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ini jarang dipakai, tapi ini termasuk ke dalam cara menyatakan suatu rasio. Putih, sampai sini paham? Oke, silahkan keluarkan alat tulisnya. Silahkan ditulis terlebih dahulu.
kilometer. Ya, Delvin, perhatikan jangan dulu nulis. Pada peta jarak kedua kota adalah 4 cm. Berapa? 4 cm. Lihat ya perbedaannya. Jarak sebenarnya tadi berapa? 60 km. Sedangkan jarak pada peta 4 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya antara kota A dan B. Berarti cara pengerjaannya Ibu di sini ya. Kita tinggal membagi jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Tadi jarak pada petanya berapa? Berapa? 4 cm. Jarak sebenarnya 60 km. Nah, berarti 4 cm. Ini kan kilometer, berarti kita buat ke sentimeter. Berarti jadi 6.000 cm. Kenapa ini jadi 6.000? Karena 60 dikali 100.000. 4 cm per dari 1/1000. Jadi rasionya berapa? Kalau kita tulis 1 berbanding berapa? 1.500 ya. Nih, jadi hasil rasionya adalah 1 berbanding 1.500.000 ya. Oke, tulis dulu contoh yang ini. Silakan ditulis terlebih dahulu sebelum kita ke contoh selanjutnya ya. Panjang Vitalita 42 cm. Berapa? 42 cm. Sedangkan panjang Vita Ani 77 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan A. Panjang Vitalita terhadap panjang Vita Ani, B. Panjang Vita Ani terhadap panjang Vitalita. Nah, berarti ini yang ditanyakannya perbandingan. Pertanyaannya pertama, panjang Vitalita dan panjang Vita Ani ya. Tadi panjang Vitalita berapa? 42 cm. Panjang Vita Ani 77 cm. Berarti
42 per 77. Ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa caranya. Tapi dibagi tuh 7. 42 dibagi 7 berapa? Hasilnya 6. 77 dibagi 7 berapa? 11. Berarti perbandingan antara panjang pita Rita dan panjang pita Ani adalah berapa? 6 berbanding 11. Nah, untuk pertanyaan yang kedua berarti kebalikannya. Panjang pita Ani banding dengan panjang pita Rita. Berapa panjang pita Ani? 77 cm. Kalau pita Rita 42 cm. Berarti 77 per 42. Bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Dibagi 7 dibagi 7. 77 dibagi 7 berapa tadi? 11. 42 dibagi 7 6. Berarti perbandingan pita Ani dan Rita berapa? 11 berbanding 6. Ada perbedaan ya? Kalau yang pita Rita dan Ani itu 6 berbanding 11. Kalau antara pita Ani dan Rita berarti 11 berbanding 6. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku ya. Kalian teman sebangku berarti sendiri ya. Silakan didiskusikan dengan teman sebangku. Silakan didiskusikan soalnya dengan teman sebangku.